Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas C, dengan dosen pengampu Bapak Sumardi. Saya akan melakukan performance test, yaitu teori produksi. Pengertian produksi yaitu proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa, yaitu input, proses, output. The organization of production yaitu input, labor, capital, land, lalu fixed input, kemudian variable input, lalu short run atau jangka pendek adalah periode waktu di mana hanya ada beberapa input variabel yang dapat disesuaikan. Dalam short run, faktor-faktor yang tetap seperti pabrik dan peralatan tidak dapat diubah secara penuh atau disesuaikan. Long run atau jangka panjang adalah periode di mana semua faktor yang digunakan oleh perusahaan termasuk modal dapat diubah. Fungsi produksi satu input variabel, fungsi produksi satu output dua input. Fungsi produksi, hubungan antara jumlah output atau Q dengan jumlah output yang dipergunakan dalam proses produksi, yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Q sama dengan F kali X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn, di mana Q sama dengan output, X sama dengan input. Fungsi produksi, apabila input yang dipergunakan dalam proses produksi hanya terdiri dari modal atau K dan tenaga kerja itu L, maka fungsi produksi yang dimaksud dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan F kali K lalu L, di mana Q sama dengan output, K sama dengan input modal atau kapital, L sama dengan input tenaga kerja atau labor. Fungsi produksi satu input variabel. Fungsi produksi satu input variabel yaitu dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek. Maka dapat dijelaskan hubungan input lalu output secara lebih luas. Apabila input modal dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan F kali L. Fungsi produksi satu input variabel. Langkah awal dalam menjelaskan teori produksi yaitu dengan mengasumsikan bahwa hanya ada satu faktor produksi yang berubah. Lalu para ekonom awalnya mempelajari teori produksi dengan meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja pada sebidang tanah yang tetap akan mempengaruhi output. Lalu jadi dalam analisis tersebut diasumsikan bahwa faktor produksi lainnya seperti modal, tanah, dan teknologi dianggap konstan. Dengan demikian, satu-satunya faktor yang berubah adalah tenaga kerja. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing return, yaitu jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya terus-menerus ditambah satu unit. Pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah menyampai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat.
dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Fungsi produksi satu input variabel. 1. Produksi total, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. 2. Produk rata-rata atau average product, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel, yaitu AP sama dengan TP bagi L. Yang ketiga, produksi marginal atau marginal produk, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja, dan sebaliknya, yaitu delta TP bagi delta L. Berikut tabel pengaruh perubahan tenaga kerja atas produksi beras. Tanahnya 1, tenaga kerja 2, produksi total 3, produksi rata-rata 4, produksi marginal 5, total produksi 6. Jika tanah 1, produksi kerjanya 2, produksi total sama dengan 300 dan produksi rata-rata 150, maka produksi marginalnya 200, tahap produksi tahap. Kemudian jika tenaga kerja 3, produksi total 600, produksi rata-rata 200, produksi marginal 300, tahap produksi pertama. Lalu bila tenaga kerja 4, produksi total 880, produksi rata-rata 220, produksi marginal 280. Tenaga kerja 5, produksi total 1050, produksi rata-rata 210, produksi marginal 170, tahap. Jika tenaga kerja 6, produksi total 1140, produksi rata-rata 190, produksi marginal 90, itu tahap kedua. Untuk tahap ketiga, semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak produksi, dan produksi rata-ratanya semakin sedikit, yang menghasilkan nilai min. Berikut kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Yang pertama ini untuk produksi total seperti itu, TP lalu dengan jumlah tenaga kerja. Untuk produksi marginal dan produksi rata-rata nomor 2. Berikut ini kurva produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata, yaitu ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang pertama dari meningkat kemudian menurun. Bisa dijelaskan, tahap pertama menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahap kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun, dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.